Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algorit Nugroho, nomor NPM 2010110239, dari kelas 3F reguler Malang. Di sini saya akan membuat aplikasi dengan Dev C++. Di sini saya akan membuat program aplikasi bernama uas.cpp. Di baris pertama kita akan menjumpai hashtag include string. Fungsinya adalah sebuah header di mana check-in dan check-out akan berjalan. Di nomor kedua, kita masukkan using namespace std adalah namespace. Fungsinya mempersingkat check-in dan check-out dan sehingga tidak memerlukan kembali std. Di sini saya akan membuat program aplikasi sederhana, menu pembelian spare part komputer Agung Nugroho. Di sini kita melihat bagian konstanta string toko. Di sini saya akan memberikan nama toko tersebut adalah Agung Nugroho. Jadi kita masukkan cout, selamat datang di toko. Jadi fungsi yang tulisan toko di sini, ini adalah menu dari konstanta string di sini. Jadi fungsinya untuk kita misalkan sudah menjalankan program tersebut, kita bisa langsung melihat pada bagian menu tampilan awal, itu adalah selamat datang di toko Agung Nugroho. Terus di sini ada integer pilih, total barang, jumlah, hasil, dan ada 4 variabel dengan data tipe integer, yang pilih, total barang, jumlah, dan hasil. Di bagian chart ada pilihan barang, yes dan no, variabel dengan data tipe char atau karakter. Integer diskon, tipe data integer untuk variabel diskon. Di sini saya akan memberikan nilai angka 10 untuk diskon pembelian barang tersebut. Di integer x, tipe data integer untuk menampung array atau antrian pembelian yang akan terhubung pada total akhir barang. Di sini fungsinya untuk misalkan kita memesan barang satu dan kita pengen yang lainnya, maka kita masukkan namanya integer x. Di situ bawahnya lagi ada integer total akhir barang. Di sini kita akan masukkan cout, menu pembelian spare part komputer Agung Nugroho. Terus di bawahnya ada lagi cout nomor 1 motherboard, cout nomor 2 nya adalah power supply, yang ketiga adalah cout casing CPU. Di sini kita akan menggunakan dual. Di sini kita ketikkan lagi cout, masukkan menu pembelian spare part yang telah dipilih. Terus kita masukkan check-in dengan pilih. Kita ketikkan switch, terus masukkan data pilih. Case pertama nomor 1 adalah bagian yang ini, cout motherboard. Cout nomor 1 motherboard kan. Di sini kita buat case 1 cout list motherboard. Yang pertama adalah cout misalkan yang nomor 1 MSI Z270 SLI Plus, dan kita langsung masukkan sebuah harga barang tersebut, supaya untuk misalkan kita membeli langsung, kita memilih barang tersebut, langsung muncul list harganya. Jadi kita masukkan misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 list motherboard dengan harga yang berbeda-beda. Kita masukkan misalkan code 1 code. Yang nomor 1 adalah MSI Z270 SLI Plus dengan harga Rp1.500.000. Yang nomor 2 kita ketikkan lagi cout nomor 2 Asus Prime Z270 strip A dengan harga 2 juta. Cout di nomor cout 3 ASRock Z270 Killer, harganya 3 juta. Sampai ke bawah sini selesai. Kita masuk pada menu cout, masukkan pilihan motherboard, terus check-in pilihan barang. Jadi kita ketikkan lagi, kita pakai if else. Jadi
misalkan kita sudah memilih barangnya, misalkan kita nanti programnya jalan, kita pilih misalkan angka 1, misalkan yang ini nih. Nah, MSI Z270 SLI Plus dengan harga 1.500.000. Nah, berarti kita akan masuk bagian menu if pilihan barang angka 1, pilihan barang 1. Nah, di bawahnya ada total barang dengan harga Rp1.500.000. Misalkan kita untuk memilih barang yang lain, maka kita akan masukkan bagian sini di bawah, else if pilihan barang 2, pilihan barang 2, total barang Rp2.000.000. Dan yang nomor 3 sama, cuma berbeda di bagian angka 3, 4, 5, dan berbeda juga harga barang-barang tersebut. Misalkan barang tersebut yang dicari tidak ada, maka kita buat else checkout pilihan barang tidak tersedia. Nah, terus kita akan menambah lagi menunya checkout berapa banyak motherboard yang dibeli, dan check in jumlah. Berarti kita masuk pada bagian nah ini chart pilihan barang yes atau no, 2 variabel dengan data tipe chart atau karakter. Nah, berarti kita akan dipilih nih. Nah, misalkan kita berapa banyak motherboard yang akan dibeli, bisa 1, 2, 3. Nah, terus kita masuk pada bagian check in jumlah. Nah, terus ada tulisannya total akhir barang X, total barang sama dengan total barang kali jumlah. Nah, setelah sudah dijumlah, maka akan muncul hasil totalan barang tersebut. Dari misalkan kita cuma membeli 1 saja, maka akan yang muncul cuma harga 1.500.000. Tapi kalau semua, misalkan yang semua kita beli, berarti dia akan menjumlah sesuai dengan total barangnya. Terus nanti setelah sudah muncul total jumlah barangnya, nah di sini ada tulisan, ada muncul nanti kita check out apakah Anda ingin memesan lagi, yes atau no. Jika ingin memesan lagi, klik aja yes nanti saat programnya berjalan, dan ketikkan no jika ingin keluar dari program tersebut. Di sini ada check in yes atau no, pilihan menunya. Jadi misalkan ini ya, nah break, kita masuk ke bagian case 2. Case 2 ini adalah list power supply. Nah, di sini kita masukkan checkout dengan list power supply. Terus yang di bawahnya lagi ada checkout Crosshair SF750 80 plus platinum dengan harga 1.500.000. Nah, terus di bawahnya sama juga, sama kayak yang di case pertama. Checkout nomor 1-nya Crosshair SF750 ini, terus checkout nomor 2 Crosshair RM80 plus block, terus checkout ini sama dengan yang case pertama tadi, ada nama barang, ada total, ada harga masing-masing barang. Terus kita masukkan sama kayak tadi juga, checkout masukkan pilihan power supply, check in pilihan barang, if pilihan barang nomor 1, pilihan barang 1. Jadi di case 2 ini kita akan memasukkan bagian nomor 2 menunya power supply. Nah, berarti kita akan memasukkan bagian case 2 adalah checkout list power supply. Di sini kita akan masukkan list nama barang tersebut, misalkan Crosshair SF750 80 plus platinum dengan harga sekian. Nah, sama sampai kita membuat sampai 5 list beserta harganya dengan code, masukkan pilihan power supply, check in pilihan barang. Nah, di sini ketika kita pilih pilihan barang, kita samakan dia dengan yang nomor ini, yang di bagian case 1. Ini kita samakan saja karena fungsinya sama.
kita masukkan ke sini. Nah, terus kita masukkan cout berapa banyak power supply yang dibeli dengan in jumlah total akhir barang X total barang kali jumlah, sama dengan codingan yang di sini. Kita samakan saja. Terus kita break, kita masuk ke case 3 dengan code list casing CPU. Di sini saya akan masukkan cuma 3 pilihan menu saja. Case yang code nomor 1 casing mini ITX dan harganya, cout 2 mini tower micro ATX, cout 3 casing mini tower ATX dengan codingan yang sama juga yang di atas ini, cuman kita memerlukan cuman 3 saja ini. Dengan cout berapa banyak power supply yang dibeli, in jumlah total akhir barang kali jumlah. Berarti di sini ada cout apakah Anda ingin membeli lagi, yes atau no. Nah, di sini maka setelah kita sudah selesai memasukkan sebuah dari case 1, case 2, case 3 tersebut, maka kita akan memasukkan pada bagian ini X++. Nah, apa sih X++ itu? X++ adalah increment, menambahkan nilai yang terjadi pada suatu variabel. Operator ini akan menambahkan suatu variabel dengan nilai 1. Nah, di sini terus kita akan masuk pada while. Ya, tadi kan ada do, nah ini do, masih di bawahnya ada while. Nah, while ini kita masukkan pilihan yes, sum dengan 22, terus y huruf y, ya satunya y kecil. Nah, kita masukkan code, terus code pembayaran. Kita ketikkan cout pembayaran, kita ketikkan for integer i sama dengan 0, i x dengan i plus. Nah, terus kita ketikkan hasil sama dengan hasil tambah total akhir barang. Terus kita akan mengetikkan di bawahnya cout total pesanan barang hasil. Terus kita masukkan rumusnya lagi, cout diskon toko sebesar 10%. Jadi hasil dibagi diskon. Terus kita ketikkan di bawahnya lagi cout total bayar, hasil dibagi buka kurung, hasil dibagi diskon tutup kurung. Jadi di sini adalah tampilan untuk total jumlah barang yang kita bayar setelah kita dapat diskon sebesar 10% tadi. Terus di sini kita akan ketikkan cout terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengecek apakah ada error dari program aplikasi yang saya buat ini. Nah, kita akan klik bagian project, bagian execute maksud saya. Kita compile dulu. Nah, bisa ada kata-katanya compilation result, errornya 0, warningnya 0. Nah, berarti misalkan misalnya errornya 0 dan warningnya 0, berarti aplikasi tersebut berjalan normal dan tidak ada error. Dan misalkan 0, berarti itu sudah bisa dijalankan. Kalau misalkan ada errornya 1, mungkin itu ada yang salah dari codingan yang tersebut. Nah, setelah ini kita jalankan, kita klik execute, kita run. Nah, begini tampilannya, tampilan dari program yang saya buat. Ada biodata saya, nama Alkitab Nugroho, NPM 20110239, kelas 3 April bulan malam. Ada menu tampilnya selamat datang di toko Alkitab Nugroho. Terus di bawahnya sini ada menu pembelian spare part komputer Alkitab Nugroho. Nomor 1 motherboard, nomor 2 power supply, nomor 3 casing CPU. Terus ada menu tampilan, masukkan menu pembelian spare part yang dipilih. Nah, jadi di sini kita akan memilih bagian motherboard dulu ya. Kita ketikkan angka 1. Nah, maka di sini akan muncul list dari motherboard tersebut dari menu-menunya. Ada MSI yang tadi kita masukkan. Nah,
terus berserta harganya. Nah, di sini ada tulisan masukkan pilihan motherboard. Nah, misalkan kita akan memilih motherboard yang lumayan mahal, misalkan yang nomor 5 ya, kita ketikkan angka 5. Nah, kita klik enter. Nah, setelah itu maka akan tampil berapa banyak motherboard yang dibeli. Misalkan kita belinya cuma 2 aja. Nah, berarti kita ketikkan angka 2. Nah, kita enter. Nah, di sini akan ada muncul apakah Anda ingin memesan lagi, yes atau no. Jika kita akan memesan lagi, maka kita ketikkan yes. Nah, terus maka akan muncul masukkan menu pembelian spare part yang dipilih. Nah, kita pilih bagian misalkan yang nomor 2 power supply. Kita masukkan dulu, ketik angka 2, enter. Nah, di bawah sini maka akan ada muncul list power supply. Sama kayak tadi juga, kita pilih yang mana nih yang kita mau dari list tersebut. Kita klik nomor 4 saja, kita enter. Nah, berapa banyak motherboard power supply dibeli? Nah, karena kita tadi beli motherboardnya 2, supaya bisa digunakan juga kedua-duanya, maka kita pilih bagian power supply yang nomor 2 saja. Nah, kita pilih 2 unit, kita enter. Nah, apakah Anda ingin memesan lagi? Misalkan kita mau memesan lagi, bisa dengan ketik ya. Nah, terus kita enter, masukkan pembelian yang dipilih. Misalkan tadi kan sudah, tadi kita pilih motherboard sudah, power supply sudah, terakhir casing CPU. Kita masukkan angka nomor 3, kita enter. Nah, maka di sini akan masuk nih tampilan dari list casing CPU tersebut. Nah, kita masukkan yang nomor 3, kita enter. Berapa banyak yang kita pilih, cuma 2 saja. Nah, kita enter. Nah, apakah Anda ingin memesan lagi? Kalau misalkan ingin memesan motherboard, power supply atau casing CPU nya lagi untuk menambah, bisa ketik ya, tapi karena kita sudah memesan sebanyak ini, jadi kita ketik no. Nah, sini akan ada muncul menu pembayaran. Di sini ada total pesanan barang dengan total harganya, terus diskon toko 10% dengan ini, hasil dari diskonan tersebut, dan total yang kita bayar. Setelah itu maka akan muncul terima kasih atas pengguna. Sekian video dari saya untuk pembuatan program sederhana. Salah hilap mohon maaf jika ada yang kata-kata saya sedikit membingungkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.